Udah makan pelemang pikel, macam topat segala pokoknya begawe sudah. Yang dinamakan jodoh dan cinta itu jatuh pada pandangan pertama, cie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Oke, pada video kali ini saya Tarpi Doang akan membawakan sebuah dongeng turun-menurun atau cerita rakyat dari para orang tua kita tentang Pantai Ketapang dan Tanjung Menangis. Pantai Ketapang atau Pantai Tanjung Menangis ini berada di Desa Peringgabaya, Kecamatan Peringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Ikuti terus. Pada zaman dahulu kala hiduplah seorang raja. Dan raja tersebut memiliki seorang istri, dan istrinya itu sudah berpuluh-puluh tahun mereka bersama, akan tetapi belum juga hamil atau dikaruniai seorang anak. Pada suatu ketika, sang penasihat kerajaan mendatangi sang raja, lantas mengatakan bahwa apabila ingin memiliki seorang anak, maka sang raja harus pergi bersama istrinya mandi ke mata air yang berada di bawah kaki Gunung Rinjani. Keesokan harinya, sang raja bersama beberapa orang prajurit dan juga istrinya pergi ke mata air yang dimaksud. Sesampai di sana, sang raja mandi bersama istrinya. Kemudian, ketika sedang mandi, sang raja menyampaikan sebuah niat dan hajat. Adapun hajatnya itu, apabila sang istri hamil dan melahirkan, maka sang raja berjanji akan membawa 40 ekor kerbau ke sana untuk dipotong. Dan 40 ekor kerbau ini akan dilapisi badannya dengan kain sutra yang sangat mahal atau kain sutra yang terbaik, dan tanduk-tanduk kerbau itu akan dilapisi oleh emas. Singkat cerita, sang permaisuri pun hamil dan melahirkan seorang anak perempuan. Anak perempuannya ini diberi nama Kencili. Karena sang raja telah berjanji akan memotong 40 ekor kerbau di tempat mata air itu, maka dia pun langsung mengumpulkan para prajurit dan para punggawa-punggawa kerajaan yang lain untuk diadakan sebuah pesta atau begawe di sana. Tak lupa juga sang raja memberi 40 ekor kerbau itu melapisi badannya menggunakan kain sutra yang paling mahal. Akan tetapi, entah sang raja ini lupa atau bagaimana, dia tidak melapisi tanduk-tanduk kerbau itu dengan emas. Sesampainya di sana, pesta pun dimulai. Tatkala sang raja memandikan anaknya si Kencili ini di mata air tersebut, entah angin ribut datang dari mana dan membawa terbang sang anak yang bernama Kencili ini. Kita beralih ke tempat lain. Pada suatu tempat di kaki Gunung Rinjani juga hiduplah sepasang suami istri yang namanya Ina Bangkol dan Ama Bangkol. Disclaimer, kenapa namanya seperti itu? Karena seperti bahasa Lombok, Ina Bangkol dan Ama Bangkol itu artinya sepasang suami istri yang tidak memiliki anak. Pada hari itu, Ina Bangkol dan Ama Bangkol ini sedang mandi di mata air yang biasa tempatnya mandi, membersihkan diri setelah beraktivitas seharian. Entah pada hari itu, Ama Bangkol ini merasa heran, kok sepertinya ada cahaya yang terpantul dari mata air ini. Pantulan cahaya itu berada di atas pohon. Tanpa pikir lama, akhirnya Ama Bangkol ini naik, dan sampai di atas dia menemukan seorang anak. Saking senangnya, akhirnya selama berpuluh-puluh tahun dia memiliki seorang anak. Dan anak yang ditemukan itu adalah Kencili, anak atau putri dari sang raja tadi. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, akhirnya si Kencili ini menjadi seorang putri yang sangat cantik, seorang gadis yang sangat cantik. Kita beralih ke sebuah kerajaan lain. Di kerajaan tersebut hiduplah seorang pangeran, dan pangeran ini bernama Pangeran Dayen Truna. Adapun hobinya Dayen Truna ini adalah berburu ke tengah hutan. Pada suatu hari, dia pamit kepada sang ayah untuk pergi berburu ke kaki Gunung Rinjani. Dengan membawa beberapa prajurit, mereka pun berangkat. Sesampainya di hutan dan sampai udah tengah malam, petang dedet seperti bahasa sini, si Dayen Truna ini bersama prajuritnya ingin mencari secercah cahaya
Mungkin ada cahaya di sana di tengah hutan yang gelap tersebut. Dengan menyusuri kegelapan yang begitu gelap, akhirnya dia melihat secercah cahaya. Dan sang pangeran pun berpikir bahwa itu adalah tempat tinggal warga. Tanpa pikir panjang, setelah mendekati cahaya tersebut, ternyata itu adalah rumah Ina Bangkol dan Ama Bangkol. Sesampai di sana, sebelum dia mengetuk pintu, dia mendengar suara orang sedang nyesek. Nyesek ini istilahnya menenun kain. Begitu. Dalam hatinya sang pangeran Dayan Truna ini, bahwa yang nyesek itu adalah seorang wanita yang sangat cantik, yang inges. Akhirnya dia gedor pintu Ina Bangkol sama Bangkol. Keluarlah Ina Bangkol sama Bangkol ini. Sang pangeran bertanya, siapakah yang nyesek tadi? Oh, saya yang nyesek itu, kata Ina Bangkol ini. Menjawab, saya tidak percaya. Lantas sang pangeran ini langsung masuk ke dalam rumah. Nah, itulah yang dinamakan jodoh. Dan cinta itu jatuh pada pandangan pertama. Akhirnya rambut Dayan Truna sama rambutnya si Kencili ini yang sedang disembunyikan di atas rumah nyangkut ngait, saling pandang dan akhirnya saling jatuh cinta. Setelah itu sang Dayan Truna ini memutuskan untuk tinggal di hutan tersebut. Dia menyuruh prajuritnya untuk pulang saja dan memberitahu rajanya bahwa sang pangeran memutuskan untuk tinggal di hutan bersama istri dan anaknya nanti. Singkat cerita, akhirnya si Kencili ini hamil dan melahirkan seorang putra. Putranya ini bernama Megasih. Pada suatu hari, datanglah utusan dari kerajaan Dayan Truna ini, bahwa sang prajurit ini mengatakan sang raja lagi sakit dan Pangeran Dayan Truna harus pulang mengobati sang ayah. Akan tetapi naluri seorang istri itu berkata begini, ini si Kencili nih, bahwa akan terjadi sesuatu. Dan sesuatu itu sebenarnya sang raja nggak sakit, melainkan suaminya ini diakal-akali oleh kerajaan supaya bisa kembali dan menghabisi Kencili bersama keturunannya, Kencili, anaknya Megasih, Ina Bangkol dan Ama Bangkol. Begitu. Akhirnya dengan berat hati si Kencili ini mengizinkan sang suami, tapi dengan syarat. Kira-kira Kencili berkata begini, Bang, aku mengizinkan abang untuk pergi, tapi bawalah cincin ini. Sesampai abang di istana nanti dan ternyata abang mencium bau yang sangat harum dari cincin ini, maka habislah nyawaku bersama yang lain, katanya. Maka saya akan terbunuh. Akan tetapi kalau sebuah aroma atau bau keluar dari cincin ini, bau yang sangat amis, yang sangat base begitu, maka saya masih hidup bersama anak kita, katanya begitu. Benar saja, sesampainya dia di istana, ternyata dia cuma diakal-akali oleh sang raja, oleh ayahnya sendiri, supaya anaknya ini mau kembali ke kerajaan. Begitu, dia tidak sakit sebenarnya. Kita kembali ke tempat si Kencili ini. Mereka didatangi oleh puluhan prajurit, bukan puluhan, malah ratusan prajurit. Dia membunuh Ina Bangkol, Ama Bangkol dibunuh, dan Kencili ini mau dibunuh tapi dia nggak mati-mati. Dan anaknya yang masih kecil, yang masih merah, yang masih balita ini tetap nyusu di susu ibunya. Dia tidak menangis, walaupun dibanting, ditendang, diseret kemana-mana, tapi dia nggak lepas, dia nggak nangis. Terus saja dia menyusu pada susu ibunya. Dia diseret dari sana ke sebuah pantai, dan kita kenal pantai ini, Pantai Ketapang yang tadi. Nah, sesampai di sana ada sebuah pohon yang besar. Nah, pohon ini bernama pohon ketapang. Nah, Kencili ini bersama anaknya diikat di sana, digorok, macam sudah, ditusuk badannya, dibanting segala macam. Tapi dia tidak mati-mati juga si Kencili ini bersama anaknya. Akhirnya Kencili ini berkata begini, bagaimanapun cara kalian akan membunuh saya, menghabisi saya tidak akan mati. Akan tetapi kalau kalian mau memotong jari saya ini, jari manis saya ini sebelah kiri, maka saya akan mati. Tapi catatannya begini, katanya, jika kalian menggores jari manisku yang kiri ini dan mengeluarkan bau yang sangat amis sekali,
maka saya tidak akan mati, katanya begitu. Malah kalian yang akan mati semua. Akan tetapi, jika akan mengeluarkan bau darah yang sangat harum mewangi semerbak, maka kita akan sama-sama mati di tempat ini. Begitu kata Kencili. Benar saja, salah satu prajurit ini menggores jari manis Kencili ini dan mengeluarkan bau yang sangat harum. Entah suara dari mana, suara keras menggelegar, memekik telinga. Akhirnya Kencili meninggal. Semua prajurit yang ada di sana pun meninggal kecuali Megasih, anaknya yang masih balita, yang terus menyusu, menetek di susu ibunya. Kita kembali lagi ke istana. Ternyata Dayan Truna ini mencium bau darah dari cincin yang diberikan oleh istrinya itu, bau darah yang sangat harum. Dan benar sekali, kira-kira begini juga katanya. Hai, betul kata istriku. Ternyata aku dijebak oleh ayahku sendiri dan dia ingin membunuh istri dan anakku ternyata. Akhirnya dia pun kembali ke tempat Inak Bangkol dan Amak Bangkol. Dia menemukan Inak Bangkol dan Amak Bangkol sudah meninggal. Tinggal Inak Bangkol ini dengan berlumuran darah sampai berkata, anak dan istrimu dibawa oleh prajurit ke pantai, katanya begitu kira-kira. Akhirnya dia ke sana ke pantai yang sekarang Pantai Ketapang itu. Dia menemukan prajurit berserakan dengan tidak bernyawa. Begitu juga istrinya Kencili ini yang diikat pada sebuah pohon ketapang. Sudah meninggal, tinggal anaknya. Akhirnya dengan perasaan yang begitu perih, sedih ditinggal oleh istrinya yang sangat dia cintai, dia menebang pohon ketapang tersebut, kemudian dibuatkan peti, dan peti itu dimasukkan jenazah istrinya, kemudian dibuang ke laut dan diikat. Ujung tali ikatan peti itu dipegang lewat pinggir pantai itu. Sambil menggendong anaknya, dia terus mengikuti kemana peti istrinya itu dibawa oleh ombak. Akhirnya Dayan Truna ini memutuskan untuk tinggal di pantai itu, di pinggir pantai itu. Singkat cerita, kini 5 tahun telah berlalu. Anaknya yang bernama Megasih kini menjadi seorang anak pantai yang sedang asik-asiknya dengan dunianya sebagai anak. Singkat cerita, 5 tahun telah berlalu dan kini Megasih sang anak hidup menjadi seorang anak yang penurut, yang berbakti kepada orang tuanya. Pada suatu ketika Megasih ini sedang bermain di pinggir pantai, dia mendengar sebuah suara keramaian. Suara itu seperti gendang bele, kelenang, pokoknya seperti orang pesta begitu. Karena saking penasarannya, dia pun minta izin kepada ayahnya untuk diizinkan pergi melihat keramaian tersebut. Tapi sang ayah tidak mengizinkan. Kita pergi ke tempat acara itu. Di sana ternyata si Raja Selaparang atau ayahnya Kencili ini yang di awal tadi, cerita yang di awal tadi, sedang mengadakan pesta. Konon katanya bahwa anaknya yang hilang selama puluhan tahun itu akan keluar dari tengah laut. Begitu katanya. Akhirnya sang raja Selaparang ini pun membuat pesta di sana atau begawe selama 40 hari. Dan dia akan berjanji selama 40 hari itu, tiap hari dia akan memotong 40 ekor kerbau di sana. Dan kerbau itu akan dipakaikan kain sutra yang paling bagus, dan tanduk-tanduk kerbau itu akan dilapisi oleh emas. Karena dia ingin anaknya kembali, begitu. Benar saja, pada suatu ketika tatkala gawe ini sedang berlangsung, pesta di tepi pantai sedang berlangsung, sang raja melihat sebuah peti mengapung di atas laut. Peti tersebut terus menepi. Sang raja menyuruh prajuritnya untuk mengambil, untuk menangkap peti itu. Tapi tatkala prajurit pergi ke laut, peti itu sekonyong-konyong ke tengah. Begitu terus. Akhirnya sang raja ini turun dan langsung tatkala dia udah menginjak air pantai itu, langsung peti itu keluar dan terbuka. Dan ternyata itu adalah anaknya Kencili.
Anaknya ini, Kencili ini, hidup kembali di sana. Pas dia buka peti tersebut, keluar bau yang sangat harum. Kencili ini pun diangkat dan dibawa ke tepi, dan Kencili pun hidup kembali. Dan sang raja bertanya, siapakah dirimu? Akulah anakmu, akulah Kencili, katanya begitu. Hei, saking bersyukurnya sang raja ini, ditambah lagi pestanya berpuluh-puluh hari lagi. Dia tidak mau mengulangi kesalahan yang lama. Dia harus menepati janjinya kalau saat ini, karena dia sudah bertemu dengan anaknya yang sudah hilang, yang dikelepkan, yang diterbangkan oleh angin pada waktu dia masih kecil dulu. Singkat cerita, Megasih ini sakit terus. Dia pengen pergi melihat ke sana, mengintip, menonton orang sedang apa di tempat begawe itu. Tapi nggak dikasih terus sama ayahnya, karena sang ayah ini tidak mau kalau anaknya nanti diejek-ejek, dicemooh oleh orang di sana, karena mereka dekil, kotor, tidak pernah mandi masalahnya. Akhirnya tatkala dia sakit, anaknya ini, si Megasih ini sakit, sang ayah pun bertanya, kamu kenapa nak? Aku ingin melihat di sana pak, katanya begitu. Aku pengen melihat, mengintip dari jauh saja. Aku akan sembuh kalau setelah itu. Tolong amak, izinkan saya sekali ini saja. Dengan berat hati akhirnya sang ayah pun memberi izin anaknya untuk mengintip. Dari jauh saja melihat, setelah itu dia kembali. Dengan naluri seorang anak yang kegirangan, akhirnya Megasih ini pun berlari ke tempat acara itu. Dia mengintip dari jauh dan dia melihat ada yang sedang makan daging kerbau, ada yang sedang makan jajan, ada yang sedang makan pelemang, tikel, macam topat segala macam, begawe sudah, pares segala macam begawe sudah. Nah, karena dia si Megasih ini sangat berbakti kepada ayahnya, dia ingin kembali karena dia sudah tahu ada apa sih di keramaian itu. Akhirnya dia mau kembali, tapi dia dicegat oleh salah seorang prajurit. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu nggak ikut ke sana? Saya pulang dulu. Saya nggak dikasih sama bapak saya, katanya begitu Megasih ini. Ayo makan dulu, nanti bawakan ayahmu juga, katanya gitu. Dengan terpaksa akhirnya Megasih ini pun mau begitu. Dikasih makan. Seumur-umur dia tidak pernah makan daging sapi, daging kerbau begitu. Cuman ikan yang dimakan. Dia makan, terus makan pelemang, makan topan, makan tikele, makan semuanya sudah gitu. Nah, si Kencili ini bersama ayahnya kan ditaruh di atas panggung yang megah begitu. Nah, di bawah ini para prajurit, para warga di sana sedang pesta, masak segala macam sudah selama 40 hari. Nah, Kencili ini kan udah sehat, sembuh begitu. Dia sedang duduk-duduk di atas panggung itu, singgasana yang bagus begitu. Dia melihat anaknya, si Megasih ini, dia yakin bahwa itu anaknya. Dengan anaknya yang kucel, tidak pernah mandi, rambut gondrong, rambut panjang, tapi dia yakin itu anaknya. Kenapa? Karena baju sama celananya si Megasih ini dibuatkan oleh ayahnya dari kain gendongnya dulu. Waktu dia dihabisi oleh para prajurit, dia kan menggendong, perumbak namanya kalau bahasa Lombok, dia digendong menggunakan kain itu. Dan dia yakin, oh itulah anakku Megasih. Akhirnya dia bilang kepada ayahnya, ama itulah cucumu, katanya begitu. Merinding jadinya. Benarkah? Masa dia cucuku begitu, rupanya yang sangat kotor, dekil, tidak pernah mandi? Iya, Mak. Itulah cucumu, anakku satu-satunya. Aku yakin ayahnya, suamiku ada juga di sini. Kemudian sang raja menyuruh prajuritnya untuk membawa Megasih ini ke atas panggung. Akhirnya ditanya sama Kencili ini, anakku, akulah ibu. Di mana ayahmu sekarang? Dengan wajah yang rada-rada takut, Megasih ini bilang, ayah saya di tepi pantai. Dia tidak pernah mandi sama kayak saya. Oh, kalau begitu sekarang kamu makan yang kenyang, terus setelah itu bawakan ayahmu pakaian bersama, nanti bawakan ini dan berikan dia ini, katanya gitu. Diberikan sebuah cincin begitu, menandakan bahwa itu dari istrinya. Akhirnya Megasih ini pulang menemui ayahnya sambil berlari pulang, membawakan ayahnya daging segala macam.
lantas mengatakan, "Ama, kita harus mandi sekarang di sini. Kita bersih-bersih. Ada di sana Tuan Putri mengatakan bahwa dia inak saya itu ibu saya," katanya begitu. "Oh, sang ayah nggak percaya. Oh, ngarang kamu. Iya, ini dia kasih saya ini nih." Nah, dikasihkanlah, diperlihatkan sebuah cincin begitu. Akhirnya, oh, pokoknya merinding sudah, sesuai instrumen musik yang ada di video ini begitu. Begitu sedih, akhirnya ternyata istrinya telah kembali, hidup kembali istrinya. Dia pun mandi, karena bertahun-tahun gak pernah mandi. Sungai yang di sana, ada di sana sungai kecil begitu, yang jernih, semula jernih jadi keruh karena gak pernah mandi. Bekas daki-dakinya si Dayan Truna bersama anaknya si Bekasi, begitulah secara ceritanya. Setelah bersih, begitu tampan gagahnya, namanya juga anak raja. Si Dayan Truna ini kan seorang pangeran, dan juga cucu sang raja Bekasi ini juga tampan begitu, rupawan kayak ayahnya. Digendong anaknya untuk pergi ke tempat acara itu, dan dia pun dari kejauhan dia sudah yakin bahwa itu adalah istrinya Kencili. Saling menatap dari kejauhan, Kencili di atas panggung di sana jauh begitu, dia sudah yakin itu suaminya masih hidup. Dan Dayan Truna ini pun sangat terharu bahagia melihat istrinya hidup kembali, seperti yang di film-film itu, berlari gaya slow motion, hanya mereka pelukan, bersyukur. Ditambah lagi pestanya sudah 40 hari, ditambah lagi 40 hari. Nah, akhirnya sang raja bertemu dengan anaknya, si Kencili bertemu dengan suaminya Dayan Truna, si Dayan Truna bertemu dengan istrinya si Kencili. Itulah akhir dari dongeng ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Ini murni sebuah dongeng, cerita-cerita rakyat tempo dulu dari orang-orang tua kita. Ya, dongeng sebelum tidur lah. Untuk fakta sebenarnya ya kita tidak tahu, wallahu alam. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.